Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi hari ini dengan saya Ahmad Darmawan dalam materi Bahasa Indonesia Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya, baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya menyampaikan salam buat guru pendamping sekolah masing-masing. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan bagi kita untuk mendampingi anak-anak kita dalam proses belajar hari ini. Ya, jalan-jalan ke Sungai Jeneberang. Sungai Jeneberang ada di Goa. Hari ini kita akan belajar dan berjuang. Jangan lupa selalu berusaha dan berdoa. Ya, baiklah anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk materi mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Yang saya yakini bahwa di beberapa pekan ini kita selalu membahas teks cerita sejarah. Untuk hari ini kita coba untuk belajar materi mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Ya, untuk mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah, anak-anak semua, hal yang mesti kita jadikan tujuan pembelajaran hari ini adalah anandaku diharapkan untuk mampu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah kritis, cermat dan bertanggung jawab. Ya, untuk proses itu, untuk mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah anak sekalian, kita petakan sebagai berikut. Ya, kalau kita perhatikan bagian di atas bahwa untuk memahami tentang informasi teks cerita sejarah, maka dibutuhkan hal anandaku semua harus paham tentang pengertiannya terlebih dahulu, harus paham tentang jenis-jenis dari cerita sejarah, harus memahami tentang struktur dalam teks cerita sejarah, harus memahami fungsi dari cerita sejarah, dan tentu saja tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, peta konsep ini memahamkan kita bahwa untuk memahami, melakukan proses informasi, mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah, maka anandaku diharapkan untuk lebih dahulu memahami tentang pengertiannya, tentang jenis-jenisnya, tentang strukturnya, tentang fungsi dan nilai-nilainya. Ya, berdasarkan atas pertemuan kita beberapa pekan ini, saya kembali mengingatkan anak-anakku semua bahwa pengertian teks cerita sejarah, saya yakin sudah ada gambaran ya, bahwa teks cerita sejarah, ini kita bisa baca sama-sama, adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos. Ya, kalau anak-anakku sekalian perhatikan tentang pengertian dari teks cerita sejarah, maka ada beberapa poin penting yang menjadi garis bawah, menjadi perhatian kita. Satu adalah tentang dia mengandung unsur-unsur sejarah. Ya, yang kedua, dalam teks sejarah, jadi cerita sejarah itu mengandung unsur-unsur sejarah.
Ya, kemudian dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata. Ya, misal tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Perhatikan ya, dalam teks sejarah. Dalam teks sejarah itu harus ada tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Ya, untuk teks cerita sejarah juga terdapat cerita yang sifatnya rekaan. Ya, misalnya mitos-mitos dan lain-lain. Ya, inilah yang jadi pondasi awal kita untuk proses pembelajaran teks cerita sejarah. Ya, kemudian di pertemuan beberapa pekan kemarin kita diharapkan sudah bisa membedakan antara perbedaan teks sejarah dan cerita sejarah. Ya, Anda semua bisa lihat ya. Di teks sejarah untuk poin 1, teks sejarah itu dituntut untuk menyajikan hal-hal yang faktual, yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Oke, sementara di teks cerita sejarah kita bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya, ada konsep rekaan di dalamnya. Kemudian, untuk teks sejarah, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Sementara di teks cerita sejarah, penulis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Ya, kalau kita lihat, perhatikan penjelasan 2. Di teks sejarah kita menggunakan istilah sejarawan, kemudian di cerita sejarah, teks cerita sejarah dia menggunakan istilah penulis. Ya, di teks cerita sejarah itu selalu bersumber pada teks sejarah. Ya. Kemudian di poin 3, untuk teks sejarah, hubungan antara fakta dan fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologi cerita. Ya, tapi untuk teks cerita sejarah, dia imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Oke. Kemudian, untuk perbedaan antara teks sejarah dan cerita sejarah, untuk teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sementara di cerita sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Ya, ini bisa dipahami Nandaku semua ya, bahwa untuk teks cerita sejarah ya kita tidak terikat, sementara teks sejarah harus bisa dilacak eksistensi masa lalunya. Ya, tapi kemudian cerita sejarah bisa berdasarkan atas ide teks sejarah. Kemudian di poin 5 Nandaku semua bisa baca bahwa pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Atau dia fakta ya. Ya. Kemudian di cerita sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Ya. Inilah ada beberapa poin ya Nandaku semua untuk memudahkan kita nanti mengidentifikasi tentang informasi yang ada dalam teks cerita sejarah. Ya, kita diharapkan untuk bisa membedakan antara teks sejarah dengan cerita sejarah. Ya, kali ini kita bahas tentang teks cerita sejarah. Kesimpulannya di situ bisa dibahasakan bahwa teks cerita sejarah itu mesti berdasarkan atas teks sejarah. Oke. Sekarang selain dari membedakannya, Nandaku semua diharapkan untuk proses mengidentifikasi informasi bisa membedakan antara jenis teks cerita sejarah. Ya, kalau kita lihat di masing-masing monitor kita, pertama jenis teks sejarah itu
ada teks cerita sejarah fiksi. Kemudian yang kedua, ada teks cerita sejarah non-fiksi. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Bisa kita baca sama-sama ya. Di teks cerita sejarah fiksi menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara mendalam. Oke. Nah, coba kita lihat mana jenis-jenis dari teks cerita sejarah fiksi. Oke, Nanda, dia bisa berbentuk cerpen. Kemungkinan juga dia bisa berbentuk novel. Kemungkinan dia bisa berbentuk legenda dan roman. Ya, ini untuk teks cerita sejarah yang fiksi. Ya, untuk jenis yang kedua, ada teks cerita sejarah non fiksi. Penjelasannya itu adalah cerita sejarah non-fiksi itu tersusun secara faktual dan sifatnya objektif, di mana sejarah non-fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Ya, biasanya untuk teks cerita sejarah non-fiksi dia berbentuk satu biografi, dia bisa berbentuk autobiografi, dia bisa berbentuk cerita perjalanan ataukah cerita sejarah. Ya, inilah jenis-jenis dari teks cerita sejarah. Ingat ya, bahwa satu dia bisa saja berbentuk fiksi ataukah yang kedua dia bisa berbentuk non fiksi. Ya, nanti anak-anakku juga bisa kaitkan dengan materi-materi karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, sekarang sudah ada beberapa poin yang harus kita pahami sebelum kita mengidentifikasi informasi. Nah, lanjut. Yang poin selanjutnya adalah tentang struktur teks cerita sejarah. Anak-anakku semua bisa baca penjelasannya. Bahwa teks cerita sejarah seperti cerita lainnya, atau novel, cerpen, dan lain-lain, termasuk dalam kategori cerita ulang, recount. Sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama. Ya, kalau struktur teks yang sama, berarti kita bisa lihat di bagian kanan, satu ada orientasi, kedua ada pengungkapan peristiwa, ketiga ada konflik, keempat ada komplikasi, kelima ada resolusi, dan ada koda. Masih ingat ya? Kalau kita bahas di karya sastra juga seperti itu. Ya, tetap ada skema alur. Kalau biasanya kita di buku mata pelajaran kita biasa lihat gambar skema alur. Ya, ada orientasinya, ada pengungkapan peristiwa, ada konflik, ada komplikasi, puncak dari konflik, kemudian ada resolusi atau penurunan emosi, dan koda sebagai penutupnya. Ya, ini juga yang kita gunakan untuk struktur teks cerita sejarah. Biasanya di prosa kita kenal dengan istilah-istilah unsur intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik untuk wilayah ini. Ya. Kemudian anak-anakku semua, kita coba mengingat kembali ya tentang struktur yang tadi. Misalnya, kita bahas tentang orientasi. Nah, coba kita lihat penjelasannya masing-masing. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini untuk bahasan orientasi ya, pengenalan situasi cerita. Ya, kemudian poin yang kedua, pengungkapan peristiwa. Kita lihat penjelasannya bahwa bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Oke, sekarang kita perhatikan di bagian yang ketiga untuk struktur. Konflik. Ya, di sini terjadi peningkatan masalah.
pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Nah, sudah ada peningkatan masalah ya di konflik itu. Ya, kemudian kita di struktur selanjutnya adalah puncak konflik atau kita bahasakan komplikasi. Nah, penjelasannya, komplikasi itu merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari masalah. Pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Emosi ceritanya mulai memuncak ini. Ya, ini yang dibahasakan sebagai komplikasi atau puncak konflik. Ya, biasanya kalau di skema alur dia paling atas di puncak itu. Nah, kemudian ada resolusi. Tadi dibahasakan bahwa jika tidak diikuti oleh koda, karena ada koda di bagian penutup, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Ya, kemudian tentu saja yang terakhir anak-anakku semua adalah koda. Koda itu isinya merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku selanjutnya. Ya, jadi dibahasakan bahwa koda biasa penyusunnya, penulisnya membahasakan sebagai kesimpulan dari cerita itu, membahasakan kesimpulan dari cerita. Ya, sekali lagi disarankan untuk tidak mengunci ya cerita dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk koda, tetapi kita memberikan interpretasi amanat bagi pembacanya. Oke. Nah, ini tadi membahas tentang struktur. Berarti sudah ada beberapa poin yang harus kita pahami sebelum kita mengidentifikasi anak-anakku semua. Satu, kita sudah paham dengan pengertiannya teks cerita sejarah. Sudah bisa membedakan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Kemudian kita paham dengan jenis-jenisnya. Kemudian kita paham dengan struktur. Ya. Setelah kita memahami strukturnya, kita harus paham juga anak-anakku semua dengan fungsi teks cerita sejarah. Yang mana fungsi teks cerita sejarah? Kita lihat sama-sama. Oke. Satu, fungsi teks cerita sejarah ini sebenarnya menjawab dari mengapa kita butuh untuk membaca teks-teks cerita sejarah. Mengapa kita butuh untuk mempelajari teks cerita sejarah. Ya, karena salah satu dari 4 fungsi dari teks cerita sejarah itu misalnya, satu, dia rekreatif. Memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Jadi kalau kita baca teks cerita sejarah, kita senang dengan cerita-cerita yang muncul itu. Ya, kemudian dia inspiratif. Memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas. Jadi diharapkan bahwa teks cerita sejarah yang muncul itu memberikan inspirasi bagi pembacanya. Nah, imajinasi dan kreativitas yang muncul dalam teks cerita sejarah bisa dimanfaatkan oleh pembacanya atau bisa dipahami, bisa ditangkap oleh pembacanya. Kemudian dia instruktif. Instruktif itu dibahasakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ya, ini mungkin jelas ya. Kadang kalau kita di sekolah masing-masing diberikan tugas untuk mencari pesan, moral dan segala macam, mencari nilai-nilai dalam cerita, itu biasanya kita dibantu dengan ini, memunculkan teks cerita sejarah, kemudian kita mencoba belajar dari situ. Kemudian dia fungsi edukatif, petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Ya, diharapkan dari munculnya teks cerita sejarah
banyak hal-hal yang bisa jadi proses pembelajaran buat kita semua, si pembaca ataukah teman-teman yang menganalisis isi cerita dari teks cerita sejarah tersebut. Ya, saya kira ini Anandaku semua ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang fungsi teks cerita sejarah. Ya, kemudian poin yang terakhir sesuai dengan peta konsep yang kita munculkan di awal adalah kita akan berbicara tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang mana itu ada moral, religi, sosial, budaya, dan estetika. Ya, biasanya kalau di prosa kita kenal dengan istilah unsur ekstrinsik. Ya, untuk teks cerita sejarah kita pahami dengan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ya, untuk poin ini nilai-nilai nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang mana saja yang termasuk nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, yang mana nilai moral, mana nilai religi, mana nilai sosial, mana nilai budaya, atau mana nilai estetika. Ya, saya kira itu Anandaku ya. Nah, sekarang kita coba memahami bahwa mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah, sekali lagi ada beberapa proses yang harus kita pahami terlebih dahulu sehingga dapat menarik informasi yang benar dalam teks cerita sejarah. Kita sudah harus bisa memahami tentang yang kita baca ini termasuk teks cerita sejarah atau dia adalah teks sejarah. Ya, makanya di istilah tadi dibahasakan bahwa ada pembeda istilah yang digunakan ya antara sejarawan dengan penulis. Untuk teks sejarah kita gunakan istilah sejarawan. Untuk teks cerita sejarah kita gunakan istilah penulis. Ya, ada beberapa bagian. Kemudian kita sudah bahas pengertian tadi, sudah bisa dipahami. Kemudian sudah bisa membedakan tadi antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Kemudian paham dengan jenis-jenisnya, paham dengan strukturnya, ya. Kemudian paham dengan fungsi dari teks cerita sejarah dan paham dengan nilai-nilai yang muncul dalam teks cerita sejarah. Nah, karena untuk menarik semua informasi dalam teks cerita sejarah, kita akan menggunakan bagian-bagian itu untuk menangkap informasi yang muncul dalam teks cerita sejarah. Ya, itu hasil dari proses kita menyimpulkan beberapa pertemuan tentang teks cerita sejarah. Ya, oke, Anandaku semua. Di sesi refleksi ini kemungkinan ada dari Anandaku semua di sekolah masing-masing ada yang tidak jelas, silahkan di resen atau chatbox, boleh juga, nanti kita akan diskusikan sama-sama. Ya, mungkin di siang ini ada beberapa sekolah yang bergabung dengan kita. Ya, tetap dari Jeneponto ada, Wajo ada, Bulukumba, Goa, Selayar juga ada. Ya, alhamdulillah masih semangat untuk melakukan proses pembelajaran hari ini. Ya, sekarang di bagian refleksi anak-anak semua diharapkan kita mengingat kembali nih proses pembelajaran tentang teks cerita sejarah. Sangat penting karena ini akan kita lakukan proses untuk memahami informasi yang muncul dalam teks cerita sejarah. Nah, coba kita lihat. Pertanyaan yang sering muncul atau pertanyaan mengapa kita butuh untuk membahas tentang teks cerita sejarah atau kita di materi mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Nah, sekarang pertanyaannya pasti bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah? Tentu saja, Anandaku semua, langkah yang pertama kita lakukan adalah membaca bahan tersebut, teks cerita tersebut. Ya, tekniknya pun itu dikembalikan ke Anandaku sekalian bagaimana caranya sehingga kita bisa membaca, meliterasi dengan benar bahan bacaan tentang teks cerita sejarah. Ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan Anda semua. Ya, kita bisa lakukan mendata informasi dalam teks sejarah. Perhatikan ya, dalam teks sejarah. Bisa kita gunakan memahami tentang 5W+1 hanya, ataukah fokus
pada fakta sejarah yang dijadikan latar cerita. Ya, jadi kita harus memahami tentang apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana tentang cerita yang muncul, ataukah fokus pada sejarah yang dijadikan latar cerita karena dia adalah teks cerita. Ya, kemudian menentukan hal-hal yang menarik. Jadi anak-anakku semua membaca teks sejarah itu menentukan hal-hal yang menarik. Menentukan hal-hal yang menarik ini sama juga melakukan dengan poin-poin yang tadi yang kita pelajari. Ya, kita harus paham tentang waktunya di mana, kapan, tempatnya di mana, tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, karakter tokohnya bagaimana. Ya, ini sangat penting untuk kita pahami supaya bisa menarik apa sih yang diinginkan oleh cerita ini yang disampaikan. Ya, kemudian langkah selanjutnya, langkah yang ketiga anak-anakku semua adalah kita coba mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Ya, tadi bagian yang tadi ya yang kita jelaskan. Ya, ada beberapa struktur teks cerita sejarah. Jadi kita coba mengidentifikasi. Kalau ketemu dengan teks cerita sejarah, kita coba identifikasinya. Oh, orientasinya ini. Bagian awal, kemudian pengungkapan faktanya ini, kemudian konfliknya, ini puncak konfliknya, ini resolusinya, dan ini kodanya. Ya, biasanya kita wujudkan dalam bentuk skema alur. Jadi kalau kita pahami alur dari cerita yang muncul, kita coba memperhatikan bagian-bagian dari poin-poin strukturnya. Ya, supaya kita mudah menangkap informasi yang muncul. Ya, perhatikan orientasinya, perhatikan pengungkapan faktanya, perhatikan konfliknya mana, puncak konfliknya bagaimana, resolusi penurunan emosinya bagaimana, dan kodanya penutupnya bagaimana. Oke ya? Ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita pahami, nandaku semua. Di teks cerita sejarah kita harus pahami juga tentang yang tadi yang dimaksud cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang kita ingin pahami, kita harus pahami tentang teks sejarah yang dia munculkan. Ya. Kemudian memahami tentang ini, unsur-unsur ini, 5W plus 1 hanya. Ya, supaya dengan mudah nanti kita menangkap informasi yang muncul. Oke. Saya kira ini bagian dari trik kita untuk menarik informasi dalam teks cerita sejarah. Nah, sekarang kita coba ya. Next. Oke. Kita perhatikan. Penggalan tersebut merupakan bagian apa? Ya. Sekarang kalau kita baca penggalan ceritanya, seorang laki-laki bernama Toba yang hidupnya sederhana, tidak memiliki keluarga. Hal yang Toba lakukan hanya memancing untuk memenuhi kehidupan hidupnya sehari-hari. Kalau kita lihat, perhatikan penggalan kalimat ini, mungkin anak-anakku semua bisa bantu jawab ya. Ada yang bisa bantu jawab apakah dia termasuk, kalimat ini termasuk pengenalan situasi, ataukah pengungkapan peristiwa, ataukah menuju konflik, ataukah puncak konflik, atau kemungkinan penyelesaian. Ya. Siapa yang bergabung hari ini mungkin bisa bantu jawab ya. Silahkan lewat chat box, raise hand juga boleh. Ada dari mana? Mungkin dari SMA mana yang gabung dengan kita yang bisa bantu jawab? Oh ya, dari SMA 3 Parepare. Selamat pagi anak-anakku semua di SMA 3 Parepare. Itu jawab A. Ada juga dari SMA 2 Sopeng. Ya, selamat siang juga buat anak-anakku semua di SMA 2 Sopeng, jawab A. Ada juga SMA 8 Maros, jawab A. Jadi ada dari Parepare, Sopeng, Maros, ini mewakili untuk kita di bagian awal ya. Ya. Sekarang kita perhatikan anak semua, dari 3 perwakilan kita tadi, itu jawab A. Ingat di struktur, penjelasan tentang pengenalan situasi itu seperti apa? Masih ingat ya? Di orientasi itu seperti apa? Bahwa orientasi itu adalah menjelaskan tentang apa? Kalimat yang digunakannya bagaimana? Mengawali cerita,
Ya, untuk proses mengawali cerita. Ya. Sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan dengan kalimat-kalimat ini, ini nih. Jawabannya adalah A. Pengenalan situasi. Nah, kalau kita perhatikan kalimatnya ya, dia sudah menjelaskan tentang ada seorang laki-laki namanya Toba, kemudian bagaimana situasi di sana, kemudian ini juga muncul informasi bahwa dia hanya dia memancing untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Ya, sehingga ini dibahasakan sebagai pengenalan situasi dalam cerita. Oke, benar, jawabannya adalah A. Ya, mudah-mudahan semakin paham ya. Karena untuk menjawab soal-soal seperti ini, anak-anakku semua diharapkan untuk memahami tentang penjelasan yang tadi ini, tentang struktur dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, coba kita jawab sama-sama. Aduh, terjawab ya. Yang kedua, penggalan tersebut merupakan bagian apa? Kalau kita baca sama-sama, anak-anak semua, pada suatu hari saat memancing, Toba mendapat kail pancingnya menangkap ikan yang besar. Namun, Toba terkejut saat mendapati ikan besar tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik. Oke, tetap kita ditanyakan tentang struktur. Nah, di sini nanti Bapak tanya anakku sekalian, kalau kita sudah pahami strukturnya, kita bisa menangkap bahwa ini informasi yang ingin disampaikan oleh teks cerita sejarah yang muncul. Ada lagi yang mau bantu jawab kita untuk pagi hari ini? Tadi Pare-Pare sudah, Maros sudah. Oh ya, ada lagi yang masuk. Dari SMA 19 Lu Utara. Salam ya, anak-anakku semua di 19 Lu Utara. Ada juga dari SMA 2 Sopeng. SMA 2 Sopeng jawab B juga. Ada dari SMA 4 Takalar. Oke, jawab B juga. Oke, salam ya buat guru-guru pendampingnya masing-masing. Ya, teman-teman kita yang perwakilan tadi sudah menjawab. Ada 3 sekolah yang mewakili kita hari ini. Dia jawab B. Kita lihat pengungkapan peristiwa. Gimana sih caranya untuk memahami bahwa dia adalah kalimat merupakan pengungkapan peristiwa? Kita perhatikan kalimatnya baik-baik anak-anakku sekalian ya. Coba kita lihat, pada suatu hari saat memancing, Toba mendapati kail pancingnya menangkap ikan yang besar. Dia sudah mulai menjelaskan bahwa ada kejadian dalam cerita itu. Namun Toba terkejut saat mendapat ikan besar tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik. Ya, karena dia diawali cerita ini, ada peristiwa kejadian yang dia jelaskan. Nanti ini dijadikan langkah sebagai bagian untuk menulis konflik dan segala macam. Ini yang akan semakin heboh. Makanya dibahasakan bahwa konflik itu semakin heboh. Sehingga dibahasakan bahwa ini adalah bagian B, pengungkapan peristiwa. Ada kejadian yang dia utarakan. Oke, benar. Ya, terima kasih ya buat 3 sekolah tadi yang mewakili. Kemudian coba kita lihat lagi di yang ketiga. Informasi apa yang muncul? Penggalan tersebut merupakan bagian. Akhirnya dia memutuskan pulang untuk makan. Sampai di tengah jalan dia menemukan anaknya sedang tidur dengan bekal di sampingnya. Ketika dibangunkan, Samosir mengaku telah memakan habis bekalnya dan tertidur di sana. Alangkah marahnya Toba mendengar anaknya yang masih bersikuku merasa dirinya benar. Hingga akhirnya tak sengaja dia melanggar sumpahnya dengan berujar bahwa Samosir adalah anak ikan. Ya. Kalau kita lihat penggalan kalimatnya, siapa lagi nih sekolah yang mau bantu jawab kita untuk kali ini? Pertanyaan yang terakhir, poin terakhir. Oke, terima kasih buat Aisyah. Terima kasih buat teman-teman anak-anakku semua di Pare-Pare. Salam ya. Tetap semangat belajar ya.
Oke, SMA 3. Saya ngangkat gini ya, SMA 3 ya. Oke. Ya, Siti Aisyah, teman kita dari SMA 3 Parepare tadi, coba jawab bahwa bagian ini adalah D, penyelesaian. Ya, ada kata kunci menurut Aisyah tadi. Ada kata kunci. Ya, benar bahwa untuk memahami informasi yang muncul dalam kalimat, pasti kita harus memperhatikan teks-teks atau kata-kata yang muncul. Ya, tapi tidak selamanya ya kita gunakan terpatok dengan kata itu. Tapi ada kata yang muncul yang bisa menjelaskan tentang fungsi posisi dari teks-teks itu. Misalnya di kalimat ini dia menggunakan kata akhirnya dia memutuskan pulang untuk makan. Sampai di tengah jalan dia menemukan anaknya sedang tidur dengan bekal di sampingnya. Ada kata yang menjelaskan tentang akhirnya itu penurunan emosi itu sudah terjadi. Ya, berarti jawabannya Aisyah tadi D, penyelesaian. Sudah ada resolusi di dalam kalimat-kalimat yang muncul. Ya, oke. Ya, itu tadi ya dari Parepare. Terima kasih atas partisipasinya. Yang terakhir anak-anakku semua, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ada beberapa poin ketika kita ingin memahami teks pesan-pesan dalam teks cerita sejarah. Ya, supaya bagaimana kita bisa menangkap informasi dalam teks cerita sejarah, kita harus memahami beberapa bagian. Hal yang paling penting anak-anakku semua adalah literasinya, membacanya. Ya, bagaimana membaca dengan baik dan benar sehingga mampu menangkap informasi yang muncul dalam teks cerita sejarah. Bahkan bukan cuma dalam teks cerita sejarah kita bisa menangkap informasi dengan baik. Ya. Kemudian anak-anakku semua, dari beberapa pekan ini kita bahas tentang teks cerita sejarah. Ya, mulai dari pengertiannya, mulai dari jenis-jenisnya, mulai dari perbedaan antara teks cerita sejarah dengan teks sejarah, paham dengan jenis-jenisnya, paham dengan strukturnya, ya, kemudian paham dengan fungsinya teks cerita sejarah dan paham tentang nilai. Ya, untuk di bagian nilai, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai apa saja yang muncul dalam teks cerita sejarah. Nah, yang terakhir nih anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sama-sama ya. Tugas mandirinya masing-masing di sekolah. Itu anak-anakku semua, tentukan satu cerita sejarah yang menurutmu menarik. Jadi mungkin di lokasi kita, di kawasan kita, di daerah kita, itu ada teks cerita sejarah yang menarik. Ya, mungkin tentang kampung, atau ada nama tokoh, atau ada apa biasa istilahnya, jalan, nama-nama jalan yang menarik untuk kita, nama-nama kampung juga boleh. Biasanya dia muncul dalam bentuk teks cerita sejarah. Ya, kemudian anak-anakku semua mencari informasi yang muncul dalam teks cerita sejarah itu. Ya, setelah anak-anakku dapat dalam teks cerita sejarah tersebut, silahkan menyampaikan informasi yang kamu temukan ya ke teman-teman kamu dalam bentuk lisan atau bercerita di video tentang informasi cerita dalam teks cerita yang kamu dapat, yang kamu telah baca. Ya, silakan anak-anakku kerjakan sebagai tugas mandiri. Nanti akan didampingi di sekolah masing-masing oleh guru pendamping sekolah masing-masing. Jika berkesempatan silahkan di-upload di akun YouTube sekolahnya atau tag kami di Smart School, akun YouTube Smart School. Ya, nanti akan kita coba lihat bagaimana informasi-informasi yang muncul dari teks cerita sejarah di kampung kita masing-masing. Ya, saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya akan menguncinya dengan kalimat ini. Jika ingin mengenal dunia maka membacalah. Jika ingin dikenal dunia maka menulislah. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Cerdas Ki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.